Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Andaria Suparna dengan NIM A11 2024 16039. Jadi di sini saya akan membuat video record untuk memenuhi proyek UAS pada mata kuliah jaringan komputer. Jadi untuk video yang pertama ini saya akan mengerjakan pada file pertama, yaitu static routing. Jadi di sini sudah saya tampilkan terkait tabel subnettingnya. Ada subnet pertama sampai dengan subnet kelima. Jadi untuk subnet yang pertama yaitu ada LAN R2 sentral, dimana subnet pertama ini host yang dibutuhkan yaitu sebesar 28, sehingga membutuhkan blok berukuran 32 host. Berarti yang pas itu adalah 2/5. Maka otomatis prefiksnya sendiri yaitu menjadi slice 27. Untuk subnet masknya yaitu 255, 255, 255, 224. Network address-nya yaitu 192.168.3.0. Host address-nya dari 1 sampai dengan 30, dan broadcast address-nya yaitu .31. Untuk subnet yang kedua yaitu pada LAN student future, yaitu memiliki kebutuhan yaitu 28 host. Jadi melanjutkan dari blok sebelumnya yang dimulai dari 32. Jadi untuk prefiksnya sendiri yaitu 27 juga. Untuk subnet masknya .224. Network address-nya 192.168.3.32. Dan host address range-nya yaitu dari .33 sampai dengan .62. Untuk broadcast-nya yaitu .63. Kemudian untuk subnet yang ketiga yaitu pada LAN R1 ISP. Jadi kebutuhan hostnya yaitu sebesar 14, lalu membutuhkan blok berukuran 16, berarti 2/4. Maka prefiksnya berubah menjadi 28 yang dimulai setelah broadcast yaitu 64. Jadi untuk subnet masknya 240, network address-nya .64, host address-nya dari .65 sampai .78, broadcast address-nya yaitu .79. Untuk subnet yang keempat yaitu LAN ISP future, yaitu kebutuhan hostnya yaitu 7, membutuhkan blok berukuran 16. Jadi yang tepat itu 2/4. Prefiksnya menggunakan 28 yang dimulai dari 80. Jadi untuk subnet masknya yaitu 240, NA-nya network address-nya yaitu .80, host address-nya dari range 81 sampai 94, dan broadcast address-nya yaitu .95. Untuk subnet yang terakhir yaitu one serial 0/0/0, dimana subnet kelima ini kebutuhan hostnya yaitu sebesar 2 link point to point. Jadi butuh blok itu berukuran 4, jadi yang pas itu 2/4. Jadi prefiksnya adalah 30. Untuk net masknya yaitu .252, network address-nya .96, range host address-nya yaitu dari .97 sampai dengan .98, dan untuk broadcast address-nya yaitu .99. Lalu setelah itu saya melakukan pekabelan yaitu dari router ke router. Yang pertama ini saya menggunakan kabel serial yang DCE yang ditandai dengan ada gambar jamnya gitu.
Jadi dari R1 ISP ke R2 sentral. Untuk R1 ISP-nya itu saya pilih yang serial 0/0/0, dan untuk R2 sentralnya itu saya pilih yang serial 0/0/0 juga. Kemudian untuk pengkabelannya kedua yaitu dari router ke server. Ini pakai kabel hitam yang putus-putus. Jadi untuk yang R1 ISP-nya ini pilih yang Fast Ethernet 0/0. Kemudian untuk yang Eagle servernya itu pilih yang Fast Ethernet 0. Kemudian untuk router ke switch ini pakai yang kabel hitam aja tanpa putus-putus. Di sini untuk yang R2 sentralnya itu pakai Fast Ethernet 0/0, yang S1 sentralnya pakai Fast Ethernet 0/24. Kemudian pengkabelan yang keempat itu dari PC1A ke switch ini pakai kabel yang sama yaitu Chopper Strike Through. Untuk yang PC1A-nya pakai Fast Ethernet 0, yang S1 sentralnya pakai Fast Ethernet 0/1. Untuk pengkabelan yang terakhir yaitu PC1B ke switch pakai kabel yang sama juga. Untuk PC1B-nya pilih yang Fast Ethernet 0, dan yang S1 sentralnya pakai Fast Ethernet 0/2. Kemudian ini konfigurasi router pada statik. Nah, jadi yang langkah pertama ini saya mengubah hostname-nya dulu, yaitu menjadi R1 ISP. Kemudian mengaktifkan juga enable secret Cisco-nya. Lalu juga mengamankan jalur akses fisik via password Cisco. Kemudian juga ini menambahkan banner MOTD sebagai peringatan hak aksesnya. Kemudian ada konfigurasi interface juga. Interface yang pertama yaitu Fast Ethernet 0/0 yang bertindak sebagai link 1 dikonfigurasikan dengan IP 192.168.3.78 dan diberikan clock rate yaitu 64000. Karena interface ini bertindak sebagai DCE sesuai dengan kabelnya yang tadi. Kemudian diberikan perintah no shutdown. Kemudian untuk aspek routingnya yaitu menambahkan perintah IP route menuju network LAN yaitu 192.168.3.0. Lalu dengan melempar next hop ke IP serial yang lainnya yang tetangga yaitu 192.168.3.97, dan yang terakhir yaitu konfigurasikan disimpan permanen dengan mengetikkan kode write memory. Kemudian konfigurasi router yang kedua ini yaitu hampir mirip, parameternya sama, menggunakan password Cisco juga, sekaligus disesuaikan dengan isi banner MOTD-nya. Kemudian pada bagian interface Fast Ethernet-nya yang 0/0 yang terhubung ke switch S1 sentral dikonfigurasikan menggunakan IP tertinggi dari student LAN yaitu 192.168.3.30, dan untuk interface serial 0/0/0 ini menggunakan IP 192.168.3.97. Lalu
Untuk routingnya sesuai dengan perintah modul yang ada di PT Activity itu, R2 Central dikonfigurasikan menggunakan default static route, yaitu IP route ini 0 semua, yang mengarah ke IP serial R1 ISP, yaitu 192.168.398. Jadi ini dilakukan agar seluruh traffic dari student LAN yang menuju ke luar jaringan secara otomatis dilemparkan ke ISP. Kemudian untuk konfigurasi yang terakhir yaitu konfigurasi switch S1 sentral. Proses standar security-nya tetap diterapkan pada konsol dan VT menggunakan alokasi 0, 15 untuk switch-nya. Jadi agar switch ini dapat di-manage secara remote dari subnet yang berbeda, misalnya dari sisi ISP. Ini saya menggunakan IP manajemen pada interface VLAN 1 menggunakan IP 192.168.329. Kemudian saya juga menambahkan perintah IP default gateway 192.168.3.30 yang mengarah ke IP interface LAN milik router R2 Central. Jadi kalau tanpa default gateway ini, switch tidak akan bisa di-ping atau di-remote dari luar network lokal. Seperti itu. Kemudian ini saya juga melakukan konfigurasi pada guide and device-nya, yaitu pada PC 1A, PC 1B, dan juga Eagle Server. Untuk PC 1A-nya ini saya memasukkan IP address-nya 192.168.3.1, subnet mask-nya 255.255.255.224. Kemudian default gateway-nya saya masukkan juga yaitu 192.168.3.30. Kemudian untuk DNS servernya 192.168.3.77. Untuk PC 1B-nya IP address-nya saya masukkan 192.168.3.2. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.224. Kemudian default gateway-nya 192.168.3.30 dan DNS servernya 192.168.3.77. Dan untuk Eagle servernya yaitu IP address-nya 192.168.3.77, subnet mask-nya 255.255.255.240. Gateway-nya 192.168.3.78 dan untuk DNS servernya saya biarkan kosong seperti ini. Lalu setelah itu saya melakukan ping juga, dicoba untuk melakukan ping pada 1A dengan mengetikkan yaitu ping Eagle server example.com, ping Eagle server example.com, lalu di enter. Dan langsung keluar hasilnya, dan hasil lossnya itu adalah 0, tidak ada. Seperti itu, dan ini sudah berhasil. Lalu untuk completion-nya itu sebesar 73%. Seperti itu. Ya, 73%. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.